Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang berusia antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, di mana bisa mendapatkan pelajaran terkait tentang robotik, animasi, coding atau programming, web design ya. Silakan apabila putra-putri sahabat Kebun Berkah tertarik bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Academy baik yang beralamat di Bogor yaitu di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview di Blok C10 di Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ataupun di Suka Robot Academy Sukabumi ya. Silakan sahabat Kebun Berkah bisa mendaftarkan putra-putri sahabat Kebun Berkah. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, harapan kami, sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat ya. Sehingga program-program pemerintah terkait misalkan tentang kehutanan, ada bibit kayu dan bibit buah gratis, bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga program-program kementerian bisa diketahui dan tepat sasaran ya. Ada juga program-program dari Kementerian Pertanian tentang pertanian dalam artian luas maupun tentang perkebunan ya. Bisa sahabat ketahui di channel ini. Dan dengan dikenalkan channel ini, harapan kami juga adalah produk-produk petani Kebun Berkah bisa dibeli ya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani Kebun Berkah. Atau sahabat Kebun Berkah juga bisa gabung atau join di channel Junediono Kebun Berkah dengan hanya Rp29.900 per bulannya ya. Nanti sahabat Kebun Berkah bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat ya dibanding dengan sahabat Kebun Berkah yang belum join. Atau bisa direct ya, bisa direct terkait video yang diinginkan. Sepanjang bisa, insya Allah akan kami penuhi ya. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita melanjutkan terkait dengan pembahasan petunjuk teknis reklamasi hutan pasca tambang ya. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot Supianto, salah seorang direktur di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang telah memberikan informasi kepada kami terkait tentang petunjuk teknik ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hotman, fungsional dari Pusat Keteknikan LHK ya, yang telah memberikan file terkait dengan petunjuk teknis ini melalui WA. Saya ucapkan terima kasih. Baik sahabat Kebun Berkah, sesuai dengan urutan-urutan petunjuk teknis, maka kemarin kita sudah membahas bab pertama terkait tentang persiapan, dan sekarang kita akan mencoba membahas bab yang kedua terkait tentang pelaksanaannya ya. Kita coba di bab 2 terkait tentang pelaksanaannya. Mohon maaf terkait tentang penataan lahan ternyata bab 2 ini ya. Di dalam petunjuk teknis ini bahwa penataan lahan dilakukan untuk tujuan mengatur ataupun menata lahan bekas tambang agar siap ditanami, mencegah erosi dan sedimentasi pada daerah miring atau lereng,
dan sekaligus memulihkan daya dukung dan fungsi lahan yang akan direvegetasi. Adapun tahapan-tahapan di dalam penataan lahan, yang pertama adalah identifikasi dan inventarisasi area reklamasi. Sebelum kegiatan reklamasi dilakukan, lahan pasca penambangan perlu diidentifikasi dan diinventarisasi kondisinya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan desain sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pelaksanaan reklamasi berjalan sesuai target yang telah direncanakan. Adapun tahapan identifikasi dan inventarisasi area reklamasi, ya seperti pertama, berapa sih luasan yang akan direklamasi? Luasan lahan berkaitan dengan volume batuan penutup dan tanah pucuk yang dibutuhkan untuk penataan lahan serta jumlah pohon yang akan ditanam pada saat revegetasi ya. Jadi perlu diidentifikasi dan inventarisasi terkait yang pertama luasan lahan yang akan direklamasi. Yang kedua yang perlu dilakukan identifikasi dan diinventarisasi adalah kebutuhan volume batuan penutup atau overburden dan kebutuhan volume tanah pucuk ya. Kebutuhan volume batuan penutup dan tanah pucuk yang dihubungkan dengan ketersediaannya akan menentukan metode pengaturan lereng dan metode penebaran tanah pucuk yang akan dilaksanakan. Hal yang ketiga yang perlu diidentifikasi adalah kualitas tanah pucuk yang akan disebar ya. Kualitas tanah pucuk yang akan disebar ini mempengaruhi perbaikan kesuburan tanah yang dibutuhkan sebelum penanaman vegetasi ya. Jadi perlu diidentifikasi sih berapa kualitasnya terkait tentang tanah pucuk ini, sahabat kebun berkah. Hal yang keempat yang perlu diidentifikasi dan diinventarisasi adalah iklim. Kondisi iklim berpengaruh pada pemilihan jenis tanaman dan metode pemeliharaan tanaman yang baik agar reklamasi bisa sesuai dengan tujuannya. Yang kelima yang perlu diidentifikasi ataupun diinventarisasi adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar ya. Kondisi ini juga perlu diidentifikasikan dan diinventarisasi untuk meminimalkan resistensi masyarakat terkait dalam pelaksanaan reklamasi ya, karena memang biasanya ada pro dan kontra ya, sahabat kebun berkah terkait tentang masyarakat sekitar, sehingga perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Dan kegiatan yang keenam yang perlu diidentifikasi maupun diinventarisasi adalah faktor-faktor lain ya yang bisa jadi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan reklamasi. Tentunya faktor-faktor lain tadi di luar faktor 1 sampai 5 tadi yang telah disebutkan. Siapa tahu ada hal-hal yang lain di luar 5 tadi yang memang memerlukan identifikasi dan inventarisasi agar bisa pelaksanaan reklamasi pasca tambang berjalan lancar, berjalan sesuai dengan prosedur, berjalan sesuai dengan apa-apa yang merupakan akan mendukung tercapainya tujuan daripada reklamasi hutan. Baik sahabat kebun berkah, hal yang kedua yang harus dilakukan pada tahapan penataan lahan adalah pengisian kembali lubang bekas tambang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada perbedaan pada saat pengisian kembali lubang bekas tambang bagi tambang batu bara dan tambang mineral. Tambang batu bara memiliki batuan penutup atau overburden yang bersifat asam sehingga perlu penanganan, khususnya agar tidak membentuk air asam tambang. Untuk tambang mineral, biasanya batuan penutup tidak membentuk air asam tambang sehingga proses pengisian lubang bekas tambangnya lebih mudah dilakukan. Berikut beberapa pedoman pengisian lubang pada tambang batu bara dan tambang mineral. Yang pertama adalah penutupan batuan asam pada tambang batu bara ya. Batuan asam atau yang biasa disebut dengan PAF atau Potentially Acid Forming merupakan
batuan yang terpapar udara dan air karena penggalian mineral tambang yang memang memiliki potensi untuk membentuk asam ya, untuk membentuk asam, sehingga harus ditutup ataupun ditimbun. Tujuannya untuk meminimalkan terbentuknya air asam tambang akibat paparan PAF dengan udara dan air. Terutama pada kegiatan tambang terbuka, proses penutupan batuan asam dilakukan dengan mengisolasi batuan PAF yang akan mengurangi masukan oksigen atau disebut proses enkapsulasi ya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi proses masuknya oksigen ternyata yang disebut dengan proses enkapsulasi. Inilah sahabat kebun berkah yang gambar yang bisa disajikan, mudah-mudahan bisa berbagi layar kepada sahabat kebun berkah ya. Ya, ini gambarnya sahabat kebun berkah, gambar 6, skema pengisolasian batuan PAF. Tadi batuan PAF sahabat kebun berkah sudah dijelaskan, lawannya adalah NAF ya. Nah, yang PAF ini ada potensialnya untuk membuat asam tambang, sedangkan NAF itu batuan tidak menimbulkan atau membentuk asam tambang ya. PAF dan lawannya adalah NAF sahabat kebun. Ini ada gambar 6 menceritakan atau menggambarkan terkait dengan proses enkapsulasi. Ini adalah O2 dari udara ya, oksigen dari udara yang masuk ke batuan ya, yang belum dibuat enkapsulasi ya, atau belum ditutup ini ya, batuan asamnya atau PAF-nya ya. Ini adalah air hujan H2O. Apabila belum ditutup, maka ada potensi yang merah ini sebagai air tambang ya, air asam tambang. Sehingga kita harapkan dengan adanya proses enkapsulasi, ini proses ini ya, itu ya, yang kita minta batuan PAF-nya ditutup, sehingga oksigen akan terhalang masuk ke dalam batuan PAF dan air bisa mengalir ataupun bisa menyerap terseret ya, namun tidak membentuk air tambang sahabat kebun berkah. Inilah maksud dari proses enkapsulasi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, proses penutupan batuan asam diawali dengan proses karakterisasi batuan untuk membedakan batuan PAF dan batuan NAF. Ini batuan NAF ini yang not ya, yang tidak memiliki potensi untuk membentuk asam tambang. Dan biasanya menggunakan metode statistik test atau kinetic test. Kegiatan karakteristik batuan ini dilakukan sebelum batuan penutup overburden digali untuk mengambil bahan tambang. Selanjutnya, pemetaan lokasi-lokasi yang teridentifikasi ada batuan PAF perlu dilakukan tadi ya, enkapsulasi. Ketika penambangan dilakukan dan batuan overburden diambil dan dipindahkan, tempat penyimpanan batuan PAF dan batuan NAF perlu dipisahkan agar penataan lahan dapat dilakukan lebih mudah pada saat penambangan berakhir. Pemisahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi batuan PAF dan NAF yang disimpan. Penutupan batuan asam atau enkapsulasi bergantung pada volume material batuan, peralatan yang digunakan, serta ketersediaan tanah ya, terutama tanah liat untuk menutup PAF tadi. Ada beberapa pilihan metode enkapsulasi batuan PAF yang dapat digunakan pada pengisian kembali lubang bekas tambang ya. Yang pertama, metode penutupan tanah liat 1 meter dipadatkan. Ini kita sebut dengan tipe pertama. Pada metode ini, batuan PAF dienkapsulasi dengan lapisan tanah liat yang dipadatkan setebal 1 meter dan batuan NAF yang tidak dipadatkan setebal 2 meter. Kemudian ditutup dengan lapisan tanah pucuk setebal 1 meter. Nanti kita akan jelaskan juga melalui gambar ya sahabat kebun berkah. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah tanah liat harus disesuaikan kelembabannya sebelum pemadatan dilakukan. Kemudian untuk lapisan batuan PAF
atau penutup naf yang tidak dipadatkan, ketebalan lapisan ini bisa dikurangi sampai 1 meter apabila suplai batuan penutup naf sangat terbatas atau perlu jarak angkut yang jauh. Daerah yang bersangkutan berada di puncak timbunan yang bahaya erosinya relatif rendah atau lapisan tersebut berada di bagian atas teras dengan memastikan bahaya erosi relatif rendah dan memastikan desain drainase yang baik ya. Ternyata lapisan batuan naf bisa dikurangi ya sahabat Lembutka dengan memandang tadi ya, memandang tingkat bahaya tentang erosinya ya yang relatif rendah maka bisa kita kurangi. Sahabat kebun berkah, inilah gambar yang ketujuh terkait tentang metode pertama untuk menutup lubang tadi ya. Ini itu metode enkapsulasi tipe yang pertama. Ini ada topsoidnya ya. Ini ketebalannya 1 meter. Ada batuan naf yang tidak dipadatkan ya. 2 meter dan ini bisa diturunkan tergantung rendah tingginya erosi ya. Dan kami sebutkan tadi yang sudah dijelaskan. Dan ini adalah batuan puff ya. Ini yang kita padatkan ya. Tanah liat samping maaf. Ini adalah tanah liat yang dipadatkan dengan ketebalan 1 meter dan ini adalah batuan puffnya. Batuan puff ini tadi sudah dijelaskan yang memiliki potensi untuk membentuk asam tambang ya. Bisa ini bentuknya seperti ini. Baik sahabat kebun berkah, tipe yang kedua adalah penutup batuan naf 2 meter dipadatkan. Ini kita sebut sebagai tipe 2. Pada metode ini, batuan puff dienkapsulasi dengan lapisan batuan naf yang dipadatkan setebal 2 meter dan batuan naf yang tidak dipadatkan setebal 2 meter. Kemudian ditutup dengan lapisan tanah pucuk setebal 1 meter. Tanah pucuk ini kita juga sebut sebagai topsoil, sahabat kebun berkah. Untuk lapisan batuan penutup naf yang tidak dipadatkan, sama seperti metode tipe pertama. Ketebalan lapisan ini bisa dikurangi sampai 1 meter apabila suplai batuan penutup naf sangat terbatas atau perlu jarak angkut yang jauh, atau daerah yang bersangkutan berada di puncak timbunan yang bahaya erosinya relatif rendah, atau lapisan tersebut berada di bagian teras dengan memastikan bahaya erosi relatif rendah dan memastikan desain drainase yang baik. Kelebihan dan kekurangan dari teknik ini adalah biaya cukup besar karena berkaitan dengan lamanya proses pemadatan dan ketersediaan batuan naf, serta lebih rentan terhadap erosi dan tembusnya penutup, serta diperlukan pengendalian teknik yang tinggi ya, dibanding dengan tipe yang pertama tadi yang memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu biayanya yang cukup besar karena berkaitan dengan lamanya proses pemadatan dan ketersediaan tanah liat, dan lebih rentan terhadap erosi serta tembusnya penutup, serta diperlukan pengendalian teknik ya. Ternyata sama sahabat kebun berkah. Ini kita akan lihat gambarnya ya sahabat kebun berkah untuk lebih memahamkan terkait dengan metode yang kedua atau tipe yang kedua. Inilah sahabat kebun berkah metode yang kedua atau metode atau tipe yang kedua terkait dengan enkapsulasi tipe 2. Ini adalah topsoil ya sahabat kebun berkah 1 meter. Ini adalah batuan naf yang tidak dipadatkan 2 meter ya. Ini adalah batuan naf yang dipadatkan, dan yang abu-abu ini adalah batuan puff yang memang kita enclave ya. Dan maaf yang tidak dipadatkan ini ya, yang tidak dipadatkan bisa dikurangi ya sampai dengan 1 meter tergantung tadi ya ketersediaannya, jarak angkutnya, bahaya erosinya rendah, dan drainase baik ya. Kalau sepanjang itu tidak memungkinkan maka tetap 2 meter sahabat kebun berkah.
Ini ya gambarnya seperti ini. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, tipe yang ketiga atau metode yang ketiga adalah penutup batuan NAF tidak dipadatkan. Pada metode ini, batuan PAF dienkapsulasi dengan lapisan batuan NAF yang tidak dipadatkan setebal 10-20 meter. Kemudian ditutup dengan lapisan tanah pucuk setebal 1 meter. Nanti gambarnya juga ada, sahabat kebun berkah. Untuk ketebalan desain batuan NAF yang tidak dipadatkan akan ditentukan dalam rencana penimbunan yang bergantung pada ketersediaan volume batuan NAF, kualitas fisik dari batuan NAF, serta pertimbangan lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik ini adalah biayanya rendah jika batuan penutup dari beberapa lubang berdekatan ya. Kalau berdekatan, kalau jauh ya tetap mahal ya sahabat kebun berkah. Dan dalam beberapa kasus jarak pengangkutan yang jauh bisa menyebabkan pilihan ini menjadi mahal. Risiko terbukanya lapisan PAF berkurang karena penutup lebih tebal. Tidak rusak oleh penurunan atau settlement batuan timbunan, namun juga diperlukan tingkat pengendalian teknik yang sedikit, tetapi memerlukan penentuan jenis batuan penutup secara benar dan penanganan yang selektif. Ini ya kekurangan dan kelebihannya. Untuk lebih jelasnya, kita coba berbagi gambar sahabat kebun berkah ya. Ya, inilah sahabat kebun berkah, gambar metode ketiga, enkapsulasi ya. Ini ada topsoilnya atau tanah pucuknya dengan tebal 1 meter. Ada batuan NAF yang tidak dipadatkan dengan tebal 10 meter sampai 20 meter ya. Dan ini adalah batuan PAF-nya seperti ini sahabat. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang keempat mungkin ada metode lain ya yang bisa dibuktikan atau bisa terbukti dapat mencegah terjadinya air asam tambang. Silakan, mungkin sahabat kebun berkah memiliki metode yang eh, lain ya selain metode 1 sampai 3 ini ya. Dan untuk proses penimbuhan batuan PAF bisa merujuk pada SNI 7082 tahun 2016 tentang tata cara penimbunan batuan penutup untuk mencegah pembentukan air asam tambang pada kegiatan tambang terbuka batu bara serta perubahannya ya. Silakan ya. Silakan bisa mengecek terkait tentang SNI yang sudah kami sebut tadi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang kedua terkait tentang pedoman pengisian lubang pada tambang batu bara dan tambang mineral sahabat kebun berkah. Hal yang kedua ya, hal yang kedua adalah penutupan lubang bekas tambang di tambang mineral. Untuk penutupan tambang bekas tambang di tambang mineral, batuan penutup atau overburden bisa ditimbun langsung pada lubang bekas tambang atau disesuaikan dengan dokumen AMDAL. Karena biasanya tidak mengandung PAF ya. Jadi sesuaikan dengan dokumen AMDAL-nya seperti apa, maka kita bisa menutup atau menimbun bekas tambang tadi. Kegiatan penutupan lubang bekas tambang di tambang mineral dilakukan secara progresif sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penambangan. Namun demikian, penutupan lubang bekas tambang di tambang mineral tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan memenuhi hal-hal yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait hal yang ketiga di dalam persiap, penataan lahan,
terkait dengan penetapan lahan, sahabat kebun berkah. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pengelolaan air ya, sahabat kebun berkah. Pengelolaan air yang dimaksud pada bagian ini adalah pengelolaan air yang dihasilkan akibat pembukaan lapisan tanah untuk mengambil bahan tambang yang ada. Tambang batu bara menghasilkan air asam tambang yang perlu diminimalkan melalui penataan lahan yang baik. Sedangkan tambang mineral tidak berpotensi menghasilkan air asam tambang. Meskipun demikian, air yang dihasilkan tambang mineral tetap perlu diperiksa kembali apakah mempengaruhi kondisi lingkungan ataupun tidak. Berikut ada beberapa hal yang menjadi pedoman terkait tentang pengolahan air pada lahan bekas tambang ya. Yang pertama adalah pengolahan air asam tambang. Walaupun batuan asam sudah dienkapsulasi pada tahap yang tadi sudah dijelaskan, namun potensi terbentuknya air asam tambang tetap saja ada ya. Potensi tersebut bisa berasal dari kegiatan stockpile atau batu bara ya, atau biji, ataupun pengotor hasil dari pencucian batu bara atau trailing, dan dari mine pit. Jika tetap terbentuk air asam, maka perlu diolah terlebih dahulu agar tidak merusak lingkungan sebelum dibuang ke badan air. Ada dua cara pengolahan air asam tambang, yaitu pengolahan air asam tambang secara aktif. Ini yang pertama ya. Ini dilakukan, pengolahan dilakukan dengan cara menetralkan air yang bersifat asam menggunakan kapur. Air asam yang dihasilkan dialirkan ke sedimen pond, kemudian air dinetralkan dengan memberikan kapur, baik secara manual maupun secara mekanis. Metode ini merupakan cara yang paling efektif dalam menaikkan pH air asam tambang, tetapi kurang efisien jika dilihat dari pertimbangan besarnya biaya untuk bahan kimia dan tenaga kerja. Lalu yang kedua adalah cara pengolahan air asam tambang secara pasif. Pengolahan air ini mengandalkan terjadinya proses biogeokimiawi yang berlangsung terus-menerus secara alami untuk meningkatkan pH dan mengikat logam-logam terlalut agar mengendap. Teknologi yang digunakan adalah teknologi ekosistem wetland, yaitu mengalirkan air ke rawa-rawa atau wetland yang ditanami dengan tanaman khususnya rumput tifa atau tipa angustifolia dan pohon-pohon rawa seperti gempol atau longkida, Nauclea orientalis yang memiliki kemampuan menyerap logam berat tinggi. Pengelolaan air asam tambang dengan hutan rawa buatan merupakan penyempurnaan dari sistem rawa buatan yang telah diterapkan di negara-negara lain. Bentuk fisik akhirnya berupa hutan rawa dengan pohon-pohon rawa. Jadi bukan hanya sekedar rawa-rawa yang ditumbuhi oleh rumput rawa saja. Dalam hutan rawa buatan ini, air asam tambang akan dinetralkan oleh bahan organik, mikroba, dan tanaman yang ada di dalam kompartemen, sehingga air yang keluar memiliki pH dan kandungan logam berat yang telah memenuhi baku mutu. Tahapan pengelolaan air asam tambang dengan konstruksi hutan rawa ini bisa kita jelaskan ya, ini ya. Ini digambarkan ini ya. Yang pertama ya, kita lakukan apabila kita menggunakan metode rawa ini, identifikasi area penghasil air asam tambang yang akan dikelola. Atau dalam satu daerah tangkapan air, identifikasi ini mencakup luasan, tutupan lahan, karakteristik tanah, minimum tekstur dan pH tanah, cekungan alami yang berpotensi untuk dijadikan hutan rawa, dan jarak dari pemukiman. Yang kedua, pembuatan peta hidrologi untuk mengetahui arah aliran air di area target. Yang ketiga, mengumpulkan data curah hujan, khususnya untuk mendapatkan data curah hujan maksimum yang akan digunakan untuk menghitung debit maksimum dan ukuran hutan rawa yang diperlukan. Langkah yang keempat di dalam metode hutan rawa ini adalah karakterisasi air asam tambang untuk mengetahui pH.
kandungan logam-logam dan sulfat terlarut, serta total suspended solid TSS. Langkah yang kelima adalah inventarisasi sumber bahan organik dan tanaman yang akan digunakan untuk mengkonstruksi hutan rawa, antara lain pupuk kandang, bahan organik lain, bibit rumput tifak, bibit pohon kayu putih atau kayu gempol atau sejenis pohon-pohon hutan rawa lainnya. Langkah yang keenam adalah pengukuran retention time atau waktu tinggal air asam tambang untuk menaikkan pH sampai mencapai baku mutu pH antara 6 sampai 9. Pengukuran dilakukan dengan membuat kolam plastik ukuran 1,5 kali 2 meter dan tinggi 1 meter. Dasar kolam diisi dengan overburden setebal 20 cm, lalu campuran pupuk kandang dan bahan organik atau bahan organik saja, setebal 20-30 cm. Setelah semua siap, air asam tambang dituang hingga mencapai tinggi 30-40 cm. Ukur pH sebelum air dimasukkan ke dalam kolam. Setelah itu pH air diukur setelah mencapai tinggi 30-40 cm. Lalu diulang setiap 1 jam sekali sampai pH air melewati 6. Pengukuran retention time dilakukan dengan 3 kali ulangan. Durasi untuk mencapai pH 6 adalah nilai retention time ya. Langkah yang ketujuh adalah desain dan konstruksi kompartemen hutan rawa buatan. Hutan rawa buatan dapat terdiri dari beberapa kompartemen yang bertingkat. Desain kompartemen pertama dibuat lebih dalam dan berfungsi sebagai sedimen pond untuk mengendalikan lumpur sehingga air yang masuk ke kompartemen selanjutnya dapat lebih bersih. Lumpur di kompartemen pertama dapat diangkat setiap waktu sebagai bagian dari pemeliharaan. Namun perlu diperhatikan, lumpur akan sulit diangkat tanpa merusak tanaman jika masuk ke kompartemen hutan rawa. Desain kompartemen kedua dan selanjutnya dapat berupa hutan rawa yang akan ditanami rumput dan pohon rawa dengan kedalaman yang lebih dangkal sekitar 75-100 cm. Ukuran hutan rawa buatan dihitung dari debit air yang akan dikelola dan retention time yang diperlukan. Contoh debit air yang dikelola adalah 0,1 meter kubik per detik dengan retention time 4 jam. Air akan memenuhi seluruh kompartemen minimum 4 jam dengan debit 0,1 meter kubik. Volume air yang akan tertampung dalam 4 jam adalah 1.440 meter kubik. Jika kedalaman permukaan air adalah 0,4 meter atau 40 cm, luas total kompartemen tidak termasuk sedimen pond adalah 3.600 meter persegi. Jika dibuat 4 kompartemen, luas masing-masing adalah 900 meter persegi. Konstruksinya dapat terdiri dari bahan organik kompos, kerikil, atau kapur tergantung kebutuhan pengolahan air. Langkah yang ke-8 di dalam metode hutan rawa ini adalah penebaran pupuk kandang dan bahan organik. Setelah kompartemen selesai dibuat dengan kedalaman kolam sebaiknya 75-100 cm, langkah selanjutnya adalah penebaran campuran pupuk kandang dan bahan organik setebal 20-30 cm secara merata. Sebaiknya kompartemen terakhir hanya ditanami rumput dan pohon rawa agar air lebih bersih dan tidak tercampur bahan organik. Bahan organik hanya diperlukan untuk menanam rumput dan pohon rawa saja. Langkah yang ke-9 di dalam langkah menggunakan metode hutan rawa ini adalah penanaman rumput dan pohon rawa. Setelah bahan organik dihamparkan, selanjutnya dilakukan penanaman rumput dan bahan pohon rawa di dasar kompartemen dengan jarak tanam untuk rumput rawa adalah 0,5 kali 0,5 meter atau 1 kali 1 meter. Setelah tumbuh, rumput rawa akan berkembang dan membentuk rumpun baru melalui stolonnya sehingga kompartemen akan dipenuhi rumput rawa. Kondisi ini akan meningkatkan efektivitas kompartemen hutan rawa dalam menyerap logam dan TSS. Sementara itu, bibit pohon rawa ditanam dengan jarak tanam 2 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter. Kompos dan pupuk anorganik dapat ditambahkan di lubang tanam saat penanaman untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan bibit. Langkah yang ke-10 adalah pengisian air asam tambang ke dalam kompartemen hutan rawa buatan.
Setelah penanaman selesai, air asam tambang dapat dialirkan ke kompartemen dengan outlet tertutup hingga mencapai kurang lebih 10 cm di atas bahan organik. Kondisi ini dipertahankan selama 1 bulan untuk memberi kesempatan bagi tanaman beradaptasi dan mulai tumbuh. Penggenangan terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa tanaman tercabut atau terangkat. Pada hari pertama, pH air diukur setiap jam. Selanjutnya dapat dilakukan setiap hari 1 kali pengukuran pH. Setelah tanaman stabil, outlet dapat dibuka dan air dialirkan, tetapi tidak terlalu deras agar tidak merusak tanaman. Langkah yang terakhir di dalam metode dengan hutan rawa ini ya, pengolahan air dengan metode hutan rawa adalah pemantauan kualitas air dan pertumbuhan tanaman. Pengukuran pH dan TSS di inlet dan di outlet kompartemen hutan rawa buatan dilakukan setiap hari dan didokumentasikan. Pertumbuhan rumput rawa dan bibit pohon rawa dapat diukur 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangannya. Pengukuran cukup dibuat petak-petak ukur berukuran 2 kali 2 meter. Untuk memantau kandungan logam berat dalam air, 6 bulan setelah kompartemen berfungsi penuh, misalkan contoh air di inlet dan contoh air di outlet dianalisa di laboratorium yang kompeten. Itulah sahabat Kebun Berkah, langkah-langkah di dalam pengolahan air melalui pembuatan hutan rawa. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, hal yang perlu diperhatikan ya di dalam pengelolaan air asam tambang, terutama dalam perhitungan air ya, yang akan diolah untuk dinetralkan ya, antara lain yang pertama, kualitas air tambang yang akan diolah. Yang kedua, kuantitas air asam tambang yang akan diolah yang bisa dihitung dari curah hujan. Dan yang ketiga adalah arah aliran air yang bisa diprediksi dari kondisi kontur tanah atau topografi di lokasi. Itulah ketika faktor tersebut menjadi parameter penentu terhadap jenis, ukuran, dan desain sistem pengolahan air asam tambang sesuai dengan karakteristik masing-masing area ya. Tujuannya untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pengolahan air tambang. Untuk itu hanya sampai di sini dulu ya sahabat Kebun Berkah terkait dengan langkah ketiga di dalam penataan lahan dan langkah pertama di dalam pengelolaan air ya. Khususnya di pengelolaan air di tambang batu bara ya. Yang kedua nanti ada pengelolaan air di tambang mineral. Ya, sahabat Kebun Berkah mudah-mudahan namun kalau di pengelolaan air pada tambang mineral ini tidak begitu sulit ya dibanding dengan tambang batu bara yang menyebabkan adanya apa namanya asam tambang tadi ya, atau kita selesaikan saja ya. Yang kedua yaitu pengelolaan air pada tambang mineral. Biasanya tambang mineral tidak menghasilkan air asam tambang, namun terkadang dapat mengandung logam-logam berat yang bisa berbahaya dan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dikelola dan dikendalikan. Metode pengelolaan air secara pasif pada pengelolaan air asam tambang bisa diterapkan juga pada pengelolaan air pada tambang mineral karena dapat menurunkan beberapa jenis logam berat. Pengelolaan secara aktif dengan pembuatan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah juga bisa diterapkan sesuai dengan jenis logam berat yang dihasilkan. Dan untuk hasil pengolahan air juga harus memenuhi baku mutu ya yang sudah distandarkan di dalam aturan-aturan perundangan ya. Inilah sahabat Kebun Berkah terkait tentang langkah yang ketiga di dalam penataan lahan ya. Dan ada beberapa langkah lagi, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sahabat Kebun Berkah, masih menikmati channel Junaidi Yono Kebun Berkah, dan mudah-mudahan channel ini memberi manfaat kepada sahabat Kebun Berkah semua, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.